Februari tahun 2012. Malam itu seharusnya hanya menjadi pertandingan biasa di Mesir. 90 menit sepak bola, 90 menit teriakan supporter, 90 menit rivalitas. Tapi ketika peluit akhir dibunyikan, ratusan orang mulai berlari. Jeritan menggantikan nyanyian. Pintu stadion terkunci. Lampu mulai padam. Dan dalam beberapa menit, lapangan sepak bola berubah menjadi tempat pembantaian. 74 orang tewas, ratusan lainnya terluka. Dan hingga hari ini, banyak orang percaya ini bukan sekadar kerusuhan sepak bola. Ini adalah jebakan. Untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali ke Mesir tahun ke-2011. Negara itu sedang hancur. Rakyat turun ke jalan. Demonstrasi besar meledak di mana-mana. Pemerintahan Presiden Hosni Mubarak akhirnya runtuh setelah puluhan tahun berkuasa. Tapi setelah revolusi, Mesir tidak menjadi damai. Polisi dibenci masyarakat, militer mengambil alih. Kerusuhan terjadi hampir setiap minggu, dan di tengah kekacauan itu, ada satu kelompok yang dianggap paling berbahaya, ultras sepak bola. Kelompok supporter fanatik seperti Ultras Ahlawi dari klub Al-Ahli SC terkenal sangat militan. Mereka bukan cuma supporter, mereka adalah kelompok jalanan yang sering bentrok dengan polisi. Saat revolusi Mesir berlangsung, para ultras bahkan ikut bertarung melawan aparat di jalanan Kairo. Dan sejak saat itu, hubungan antara polisi dan ultras berubah menjadi perang diam-diam. Tanggal 1 Februari tahun 2012, klub besar Mesir, Al-Ahli SC, bertandang melawan klub lokal Al-Mesri SC di kota Port Said. Atmosfer stadion malam itu terasa aneh. Beberapa saksi mengatakan keamanan terlihat jauh lebih longgar dari biasanya. Banyak supporter masuk membawa pisau, botol, kaca, bahkan senjata. Namun aparat hampir tidak melakukan pemeriksaan. Dan yang lebih aneh lagi, banyak pintu stadion dilaporkan terkunci. Pertandingan berjalan panas. Chant saling hina terdengar sepanjang malam. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, skor menunjukkan kemenangan mengejutkan. Al-Masri menang 3-1. Lalu semuanya berubah. Ribuan supporter Al-Masri tiba-tiba menyerbu lapangan. Pemain Al-Ahli SC langsung berlari ketakutan. Sebagian berhasil masuk lorong stadion, sebagian lainnya dipukul di lapangan. Tapi mimpi buruk sebenarnya terjadi di tribun. Para supporter Al-Ahli mencoba melarikan diri, namun pintu keluar tertutup. Orang-orang mulai terjebak. Massa dari belakang terus mendorong. Tubuh mulai bertumpuk. Orang-orang kehabisan napas. Sebagian jatuh, lalu diinjak. Jeritan terdengar di seluruh stadion. Banyak korban bahkan tidak mati karena senjata. Mereka mati karena sesak napas, karena terinjak hidup-hidup, karena tidak bisa keluar. Saksi mata mengatakan mereka memukul pintu sambil berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang membuka. Dan yang paling mengerikan, beberapa aparat keamanan hanya berdiri menonton. Setelah tragedi itu, Mesir meledak dalam kemarahan. Banyak orang percaya ini bukan kecelakaan, bukan sekadar hooliganisme, melainkan pembalasan politik. Ultras Al-Ahli SC
dikenal sebagai musuh polisi sejak revolusi, dan malam itu keamanan stadion justru sangat minim. Pintu terkunci, lampu padam, tidak ada respons cepat. Semuanya terasa disenggaha. Bahkan beberapa saksi mengklaim ada orang-orang misterius yang memprovokasi kerusuhan sejak awal pertandingan. Teori konspirasi mulai menyebar. Apakah negara sengaja membiarkan tragedi ini terjadi untuk menghancurkan kelompok ultras? Hingga hari ini, pertanyaan itu belum benar-benar terjawab. Just days ahead of the anniversary of the People's Uprising, Amnesty International published a report on Egypt's instability. Ketika kekacauan akhirnya berhenti, stadion berubah menjadi kamar mayat. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tangga, sepatu berserakan, kaos penuh darah, dan keluarga korban mulai berdatangan mencari anak mereka, saudara mereka, teman mereka. 74 orang meninggal malam itu. Sebagian besar masih sangat muda. Ratusan lainnya mengalami luka permanen. Liga Mesir dihentikan dan sepak bola Mesir tidak pernah benar-benar sama lagi. Challenge them again. On the same day a year ago, Mubarak had promised that there will be chaos if he goes. And this is not a coincidence. 2007, things started to change when it came to fans, with the establishment of Ultras Alawi and Ultras White Knights. These two groups would become the most notorious ultras in the country, and maybe even the world. الموفمنت 11 موفمنت بتاعت الالتراس في مصر كانت قويه، وكانت المناظر حاجات اللي ممكن تشوفها في لاتين امريكا وتشوفها في صربيا وتشوفها في البلاد واليونان، البلاد اللي هي ثقافه الالتراس. Sepak bola seharusnya menjadi tempat manusia bersorak bersama, tempat ribuan orang melupakan rasa takut. Meski hanya selama 90 menit, tapi di Port Said, stadion itu berubah menjadi jebakan kematian. Lampu mulai padam, pintu-pintu tertutup, dan jeritan manusia menggantikan nyanyian tribun. Orang-orang berlari tanpa arah. Sebagian terjatuh, sebagian tidak pernah bangkit lagi. Malam itu, 74 nyawa hilang di dalam stadion yang seharusnya melindungi mereka. Dan hingga hari ini, Mesir masih dihantui satu pertanyaan mengerikan. Apakah semua ini hanya kerusuhan sepak bola yang lepas kendali, atau sebuah pembantaian yang sengaja dibiarkan terjadi? Throwing stones and bottles. Supporters had also reportedly taken knives into the stadium. One Al Ahly player described the violence as war. People are dying in front of us, he said. Military sources say army helicopters have been sent in to fly Al Ahly fans and players to safety. It's the worst disaster in Egypt's football history. The country's state prosecutors have ordered an investigation into the pitch invasion and the violence that followed, according to judicial sources. Reports say all Premier League matches have now been indefinitely delayed. Egypt's parliament will hold an emergency